Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir Hall Utara. Dan pada pagi ini pukul 7:50 saya akan melakukan perjalanan pulang menuju kampung halaman saya di Cirebon dengan naik kereta api Argo kebanggaan masyarakat Cirebon. Tidak lain tidak bukan adalah kereta api Argo Cirebon. Namun perjalanan kereta api Argo Cirebon yang akan saya lakukan ini berbeda dari kereta api Argo Cirebon kebanyakannya teman-teman, yaitu kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki ini memiliki waktu perjalanan yang lebih cepat dari kereta api Argo Cirebon yang lainnya. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Nah, ini merupakan hall utara Stasiun Gambir, teman-teman. Bisa dilihat kondisinya memang sepi ya, karena hall utara ini fungsinya adalah untuk kedatangan dari penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir, teman-teman. Namun ada yang aneh sepertinya, teman-teman. Jadi di hall utara ini sepertinya sudah difungsikan kembali untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Di sana saya melihat ada keterangannya keberangkatan, dan di sana juga saya melihat ada meja boarding beserta papan informasi berupa layar LCD gitu. Kayaknya ini kita bisa nih masuk lewat pintu utara, teman-teman. Nah, mungkin kondisi pintu selatan sendiri atau di hall selatan sendiri itu mungkin ramai banget ya, karena memang di situ diprioritaskan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di Stasiun Gambir, teman-teman. Yuk kita lihat di pintu selatannya seperti apa kondisinya. Nah, ini merupakan kondisi di hall selatan, teman-teman. Berbeda jauh sekali ya kondisinya dengan hall utara yang saya tempati tadi. Di sini penuh sesak banget dengan berbagai macam penumpang dengan berbagai macam tujuan. Dan ini keberangkatan pagi ini setahu saya di Stasiun Gambir itu lumayan ramai, teman-teman. Selain ada kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki, ada juga kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung, lalu ada kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya, lalu ada kereta api Argo Dwi Pangga tujuan Solo, dan Taksaka tujuan Jogja, dan masih banyak lagi. Setahu saya tuh lumayan banyak untuk jadwal pagi di Stasiun Gambir ini. Oke, melihat kondisi di hall selatan yang cukup ramai seperti ini, mungkin saya akan mencoba masuk saja lewat hall utara, teman-teman, sekalian nostalgia juga ya, karena memang dulu untuk keberangkatan di Stasiun Gambir itu awalnya dari hall utara dulu, teman-teman, dan kemudian dipindah ke hall selatan gitu. Yuk kita masuk lewat hall utara aja yang lebih sepi ya. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar. Nanti kereta api Argo Cirebon tujuan akhir Cirebon akan diberangkatkan pukul 8:30 di jalur 4, teman-teman. Di sini apabila kita masuk dari hall utara, kita tidak bisa masuk menggunakan eskalator, teman-teman, karena ada eskalator di sebelah sana tapi untuk arah turun, tidak untuk arah naik, teman-teman. Jadi kita harus menggunakan tangga manual seperti ini. Mungkin kalau misalkan kalian masuk dari hall selatan akan berbeda, teman-teman. Akan ada eskalator yang arah naik ke lantai 2 seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat informasi yang ada di sini ya, teman-teman. Jalur 1 nanti akan ada kereta api Argo Parahyangan tujuan Bandung. Berangkatnya pukul 8:10. Terus ini Argo Bromo Anggrek di jalur 2. Nanti berangkat pukul 8:20 tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Ada Argo Dwi Pangga pukul 8:50 berangkatnya, nanti tujuannya Solo Balapan. Dan Argo Cirebon, kereta yang akan saya naiki nanti berangkatnya pukul 8:30. Ini kayaknya Argo Parahyangan, Argo Bromo Anggrek, dan Argo Cirebon selisih keberangkatannya 10 menit, teman-teman. 8:10 untuk Argo Parahyangan, 8:20 untuk Argo Bromo Anggrek, 8:30 untuk Argo Cirebon. Wah, ini keren banget sih. Selisih 10 menit aja, teman-teman, keberangkatan dari Stasiun Gambir ini. Dan apabila kita naik ke lantai 2 ini, kita juga bisa menemukan ruang tunggu untuk penumpang yang sudah melakukan proses boarding, teman-teman. Di ujung sana ada musola, sebelah sana. Lalu ruang tunggunya melingkar seperti ini ya, dan ada beberapa outlet juga di sebelah sana. Di sebelah sana juga ada, dan kayaknya ada sesuatu yang baru saya temukan nih. Ini ada air minum telah disterilisasi. Jadi di sini ada dispenser air minum. Mungkin ini gratis ya untuk para penumpang. Jadi bisa untuk isi botol kalian ketika kosong atau kalian mau ambil minum. Ini bisa nih kayaknya di sini. Ini mantap banget. Dan di sebelah sana tentunya ada ruang luxury lounge untuk penumpang-penumpang yang bertiket priority, tiket luxury, dan tiket panoramik. Ruang tunggunya khusus sendiri, teman-teman, berada di sebelah sana. Tadi diinformasikan kereta api Argo Cirebonnya sudah tiba di tujuan Jatinegara dan akan masuk Stasiun Gambir. Dan sebagai informasi, teman-teman, untuk persyaratan perjalanan di
angkutan kali ini pasca lebaran itu untuk syarat vaksin ada kelonggaran teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih vaksin 1 atau vaksin 2 itu sekarang sudah bisa naik kereta api jarak jauh. Tapi saya kurang tahu ya untuk kalian yang belum vaksin apakah diperbolehkan untuk naik kereta api jarak jauh atau enggak. Saya kurang hafal, pokoknya untuk syarat vaksin tidak wajib booster sekarang teman-teman. Mantap banget. Nah, di jalur 2 ini sudah tersedia rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Dari Gambir tujuan akhirnya Surabaya Pasar Turi. Dan untuk kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki nanti akan dipersiapkan masuk di jalur 4. Sebagai informasi, Argo Cirebon yang akan datang ini dia start awalnya dari Cirebon, teman-teman. Keberangkatannya pukul 5 pagi. Dan nanti keberangkatan dari sini pukul 8.30 dengan tujuan akhirnya Cirebon lagi, teman-teman. Dan nanti akan dijadwalkan kira-kira nyampe di Cirebonnya itu sekitar pukul 11:07. Oke, ini dia teman-teman rangkaian kereta api Argo Cirebon yang akan saya naiki. Datangan dari kereta Argo Cirebon dari stasiun Cirebon dengan nomor KA 17A. Dan nanti akan langsung balik lagi sebagai nomor KA 18A keberangkatan pukul 8.30. Nah, katanya sih Argo Cirebon yang ini keberangkatan pukul 8.30 itu waktu tempuhnya lebih cepat teman-teman, yaitu hanya 2,5 jam saja. Hampir sama kurang lebih kayak Argo Bromo Anggrek yang ada di sebelah sana tuh teman-teman. Dan Argo Dwi Pangga yang ada di jalur 3 yang sesaat lagi nanti akan masuk di jalur 3. Katanya sih lebih cepat teman-teman. Dan ya, apakah benar akan seperti itu? Mari kita buktikan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan ada di eksekutif 1 dengan seat 9A teman-teman. Oke, ini sepertinya penumpang Argo Cirebon yang dari Cirebon udah pada turun. Yuk kita langsung masuk aja yuk. Jadi ini adalah kereta api Argo Cirebon kelas eksekutif teman-teman. Dan kereta api Argo Cirebon ini membawa 2 kelas ya tentunya, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif teman-teman. Ekonominya sendiri menggunakan ekonomi jenis ala-ala ekonomi premium ya. Dan untuk posisi kelas eksekutif, apabila berangkat dari Gambir itu posisinya berada di belakang atau di belakang kereta restorasi ya teman-teman. Jadi di depan kereta eksekutif 1 yang saya tempati ini, di depannya ada kereta makan teman-teman. Dan paling depan atau di belakang lokomotif itu ada kelas ekonomi. Kereta eksekutif Argo Cirebon ini menggunakan rangkaian kereta eksekutif New Image teman-teman dengan kapasitas 50 tempat duduk dan jenis kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kereta eksekutif yang jenis seperti ini juga digunakan di kereta api Argo Muria, kereta api Argo Sindoro, kereta api Gajayana, kereta api Sembrani, lalu di kereta api Kertanegara juga kalau nggak salah menggunakan eksekutif New Image teman-teman. Dan kita lihat-lihat dulu yuk kelas ekonominya kayak apa. Nah, ini dia kereta makannya teman-teman. Kereta makan ini yang memisahkan kelas Argo Cirebon antara kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Dan ini kelas ekonominya ada bawa berapa kereta ini? 4 kereta juga sepertinya. 4 kereta ekonomi dan 4 kereta eksekutif teman-teman. Yuk kita langsung masuk aja ke kelas ekonominya seperti apa tampilannya. Nah, ini dia teman-teman kurang lebih tampilan untuk kelas ekonominya. Kapasitasnya 80 tempat duduk dengan konfigurasi seat 22 dengan sistem setengah menghadap mundur dan setengah menghadap maju teman-teman. Dan kursinya kurang lebih modelnya seperti ini. Model seperti ini mirip-mirip kayak eksekutif, bukan eksekutif sih, ekonomi New Image ya, tapi ini dengan tambahan reclining seat yang berada di pojok sini teman-teman. Jadi kemiringan sandarannya bisa rebahkan kayak gini, kayak gitu teman-teman. Dan untuk kursi yang berhadapan di kereta ekonomi ada di nomor 12 dan 11 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin ruang kakinya yang lebih lega, bisa lihat sendiri ya, ini ruang kaki lebih lega, kalian bisa memilih antara nomor 12 atau 11 gitu teman-teman. Nah, ini dia peta perjalanan dari kereta api Argo Cirebon. Tadi untuk rangkaian ini ya, berangkat sebagai KA17F, berangkat dari Cirebon itu jam 5, akan berhenti di Jatibarang, lalu langsung Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Nah, di bawahnya ini adalah perjalanan dari 18A-nya teman-teman. Dari Gambir pukul 8:30 ya harusnya ya, dan akan tiba sekitar 11:07 teman-teman. Dan ini berangkat dari Gambir, kita langsung menuju ke Jatibarang
lalu ke Cirebon teman-teman. Ini seperti perjalanan kereta api Argo Jati teman-teman. Dulu Argo Jati ketika masih belum dilebur itu perjalanannya dari Gambir langsung ke Jatibarang, bahkan ada yang langsung Cirebon teman-teman, tidak berhenti di Jatibarang. Jadi ini mengingatkan saya dengan kereta api Argo Jati banget nih. Oke teman-teman, ini dia lokomotif kereta api Argo Cirebon kali ini CC 20605, tentunya dengan depo milik kebanggaan kotanya sendiri ya, Depo Induk Cirebon teman-teman, 20605. Semoga perjalanannya lancar ya. Sebagai informasi, kereta api Argo Cirebon ini merupakan hasil dari peleburan 3 layanan kereta api, yaitu dari kereta api Argo Jati, kereta api Cirebon Express, dan kereta api Tegal Bahari. Tak heran bahwa beberapa perjalanan dari kereta api Argo Cirebon ini ada yang salah satunya lebih cepat waktu tempuhnya, yang menyesuaikan dengan perjalanan Argo Jati ketika sebelum dilebur. Kereta api Argo Cirebon yang saya naiki ini merupakan Argo Cirebon jadwal pertama yang berangkat dari stasiun Gambir dengan jadwal keberangkatan pukul 8:30 yang bertujuan hanya sampai Cirebon saja. Jika yang sampai Tegal terdapat pada jadwal keberangkatan yang kedua teman-teman, yaitu keberangkatan dari Gambir sekitar pukul 9:40. Nah, ini kereta api Argo Cirebonnya 3 menit lagi akan diberangkatkan dan itu ada di jalur 3. Ada sebuah rangkaian kereta api ya, ini kereta api Argo Dwi Pangga. Ini dari Gambir dengan tujuan akhir Solo Balapan, nanti akan diberangkatkan pukul 8:50. 20 menit di belakang kereta api Argo Cirebon yang saya naiki teman-teman. Dan ya, persiapan berangkat kereta api Argo Cirebon akan tepat diberangkatkan pada pukul 8:30. Tujuan akhir stasiun Cirebon. Oke, kita melintas langsung di stasiun Jatinegara pukul 8:42. Dan nanti di bulan Juni kabarnya sih stasiun Jatinegara akan difungsikan untuk beberapa perjalanan kereta api jarak jauh yang ke arah timur teman-teman. Namun setahu saya sih untuk kereta api jarak jauh ke arah timur itu baru hanya ada 2 aja, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Sindoro. Dwi Pangga tujuan Solo Balapan dan Sindoro tujuan Semarang Tawang, Bang Jateng. Ini ada kereta api apa nih? Kertajaya sepertinya teman-teman. Kita papasan dengan kereta api. Oh, bukan Kertajaya, Argo Parahyangan sepertinya ini. Argo Parahyangan dari Bandung. Tujuan akhir Gambir. Ini kita melintas di Depo Cipinang, depo terbesar di Indonesia teman-teman. Ada depo lokomotif dan juga nanti kabarnya akan ada depo kereta juga di sini teman-teman. Jadi tidak hanya untuk menyimpan lokomotif, di sini juga sekaligus bisa menyimpan rangkaian kereta. Nah, di situ ada beberapa rangkaian kereta. Ini ada rangkaian kereta api Singasari nih yang disimpan di Depo Cipinang. Dan juga setahu saya sih beberapa kereta lainnya, ada kereta api Progo juga, ada kereta api Gumarang, Jayabaya, Jayakarta, dan ya beberapa yang lainnya. Oh iya, ada Jayakarta tuh di ujung sana tuh. Oke teman-teman, kereta api Argo Cirebon dari Gambir sudah diberangkatkan tepat pukul 8:30 dan dalam perjalanan ini saya akan menempuh jarak sejauh 219 km dan dalam waktu 2 jam 37 menit aja teman-teman. Yap,
Benar teman-teman, 2 jam 37 menit saja. Umumnya setahu saya kereta api Argo Cirebon itu akan menempuh perjalanan dari Gambir menuju Cirebon itu hanya dalam waktu 3 jam atau 3 jam lebih sedikit lah ya. Cepet-cepetnya paling cepet tuh kira-kira 3 jam pas teman-teman. Tapi pada perjalanan kereta api Argo Cirebon yang angkatan pagi, angkatan pertama dari Gambir ini, itu memang perjalanannya lebih cepat dari kereta api Argo Cirebon yang lainnya teman-teman. Hanya menempuh waktu 2 jam 37 menit aja. Ini dikarenakan pemberhentian dari kereta api Argo Cirebon yang saya naiki ini untuk menuju Cirebon hanya sekali berhenti saja teman-teman, yaitu di stasiun Jatibarang. Kereta ini tidak berhenti di Bekasi, tidak berhenti di Haurgelis, jadi dari Gambir langsung Jatibarang. Ini menurut saya ya, ini benar-benar perjalanan dari kereta api Argo Jati banget. Kalau teman-teman mau tahu perjalanan kereta api Argo Jati zaman dulu seperti apa, ya seperti ini teman-teman. Di kereta api 18A Argo Cirebon ini dengan keberangkatan pukul 8:30 teman-teman. Waktu tempuh dari Gambir menuju Cirebon dengan waktu 2 jam 37 menit ini mirip-mirip seperti waktu tempuhnya kereta api unggulan ya. Yaitu ada kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Dwi Pangga, dan juga ada kereta api Taksaka juga teman-teman, yang mana itu menempuh perjalanan Jakarta Cirebon dalam waktu 2,5 jam saja. Jadi bisa dibilang ini kayak Argo Cirebon Excellence ya, karena waktu perjalanannya ini ekspres banget teman-teman, cepet banget waktu perjalanannya. Dan sayang banget sih untuk bulan depan untuk perjalanan Argo Cirebon yang seperti ini udah nggak ada teman-teman. Jadi Argo Cirebon bulan depan itu perjalanannya memang benar-benar mencakup pasar yang lebih luas. Jadi dari Gambir akan berhenti di Bekasi, lalu untuk di Cikarangnya kurang hafal saya untuk pemberhentinya berhenti atau enggak, dan kita sedang berpapasan dengan kereta api apa ini? Argo Cirebon juga teman-teman. Argo Cirebon yang dari Tegal ini dengan nomor KA29B nanti akan balik lagi menuju Tegal dengan keberangkatan pukul 9:20 teman-teman. Yang tadi saya bilang itu kita papasan dengan Argo Cirebon yang tadi teman-teman, yang menuju Tegal angkatan pertama dari Gambir. Oke, sesaat lagi kereta api Argo Cirebon akan merapat di stasiun Bekasi, dan di sini kereta api Argo Cirebon dengan keberangkatan pukul 8:30 itu bablas Bekasi teman-teman. Umumnya Argo Cirebon semua jadwal baik dari Cirebon atau dari Gambir itu pasti berhenti Bekasi teman-teman. Tapi untuk Argo Cirebon yang saya naiki ini tidak berhenti Bekasi, kita bablas langsung teman-teman. Ya walaupun bablasnya nggak ngebut sih ya, santai aja. Ini kira-kira kecepatan di 40 km per jam. Jadi ini benar-benar keren banget, kita ngelewatin Bekasi, bablasin Bekasi. Oke, bablas ya, bablas Bekasi teman-teman. Keren, keren, keren. Dan kita akan menuju langsung ke Daop 3, langsung akan berhenti di stasiun Jatibarang, lalu mengakhiri perjalanannya di Cirebon. Mantap banget. Oke, kita sekarang menuju ke kereta makan ya. Kereta makannya ini berada di tengah-tengah rangkaian teman-teman, antara eksekutif 1 dan ekonomi 4 gitu. Nah, ini ruang operator nih ada di sini, dan kereta makannya menggunakan M108-209 punya Cirebon teman-teman. Di sini ada ruang kru, dan di sini ada gudang sama musolanya juga teman-teman. Kita lihat musolanya ya. Musolanya ini hanya muat 1 orang saja teman-teman, jadi tidak bisa berjamaah ya kelihatannya. Dan fasilitas musolanya ada cermin, ada lemari untuk menyimpan alat sholat, dan di sini ada sendalnya buat wudhu, hanya disediakan 1 pasang ya teman-teman. Dan kita mau cari sarapan dulu yuk, aku lapar nih, belum sarapan nih. Oke, ini dia teman-teman suasana di kereta makan kereta api Argo Cirebon dengan kursinya yang berbentuknya tegak seperti ini ya, berhadapan-hadapan, dan ada mejanya juga di tengah-tengahnya, dan kaca untuk kereta makannya menggunakan kaca model pesawat kayak gini ya, kaca-kaca model kecil teman-teman, bukan menggunakan
kereta makan yang original punya New Image-nya gitu. Dan di situ sebelah sana ada meja pantry-nya, dan ini sepertinya cappuccino dulu yang akan datang. Oke, cappuccino ya? Siap, makasih. Seperti biasa teman-teman, adat istiadat saya kalau naik kereta, apalagi ini keretanya pagi ya teman-teman, saya akan minum cappuccino. Cappuccino ini kalau nggak salah harganya, kalau belum naik ya, itu sekitar 11.000 atau enggak ya, malah mahalnya ya 13.000 lah ya. Dan kita lihat yuk fasilitas lainnya di kereta makannya ada apa aja. Ada TV-nya juga di sebelah sana, lalu jendela sebelah sana bisa dibuka untuk ventilasi atau jalan keluar darurat, dan juga di bawah mejanya ada charger 2 buah teman-teman, 2 slot charger di setiap mejanya ya. Di sebelah sana juga ada tuh teman-teman tuh gitu. Jadi lumayan lengkap teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin mau ngerjain urusan kerjaan, bisa di kereta makan sambil jajan-jajan, dan di sini juga suhunya lumayan dingin teman-teman. Jadi enak banget ini kereta makannya. Hanya sayangnya kacanya aja yang kurang lebar sih, itu doang sih. Kenapa nggak pakai yang kaca ini ya, kaca yang agak lebaran gitu, atau pakai jenis kereta makan yang kompak seperti rangkaiannya ya, jenis kereta makan New Image. Nah itu bakal lebih asik lagi sih daripada yang kayak gini, jarak pandangnya sempit banget teman-teman. Oke, ini dia teman-teman menu sarapan saya. Ada nasi sapi lada hitam. Tadinya saya mau pesan nasi dori sih, tapi sayangnya nasi ikan dorinya itu udah habis. Dan alhamdulillah masih ada nasi sapi lada hitam teman-teman. Ini salah satu menu favorit saya di kereta teman-teman, nasi sapi lada hitam. Oke, kita unboxing ya. Wah, ini dia isiannya dari satu paket nasi sapi lada hitam. Ada kerupuknya nih, ada kerupuknya sama ini ada acar, bukan acar sih, ada sayur-sayuran kayak buncis, jagung, wortel, sama ya kacang polong ya. Mantep. Oke, dan ada dagingnya juga nih. Gitu, ada nasinya juga. Tapi ini alat makannya mana ya? Alat makannya belum dikasih nih. Nah, ini tadi saya sudah minta ke peramanya teman-teman, ada alat makannya ya. Ada sendok sama garpu, ada tusuk gigi, dan juga ada tisunya. Oke, saatnya kita buka dan campurkan ke nasinya ya, nasi sapi lada hitam ini. Mari sarapan. Oke, saat ini perjalanan kereta api Argo Cirebon sudah meninggalkan stasiun Cikampek teman-teman, yang mana stasiun Cikampek itu merupakan stasiun percabangan. Apabila kereta kita dari arah Jakarta, jika keretanya mengambil jalur kiri itu mengarah ke Cirebon, dan mengambil jalur kanan itu ke arah Bandung teman-teman. Dan tentunya kereta api Argo Cirebon ini di Cikampek dari Jakarta akan mengambil jalur ke arah kiri menuju tujuannya di stasiun Cirebon teman-teman. Dan sekarang kereta api Argo Cirebonnya udah lari kenceng banget, dan ketika saya ukur kecepatannya ini benar-benar mencengangkan teman-teman. Argo Cirebon yang saya naiki saat ini itu kecepatannya bisa saya katakan sama dengan kereta-kereta unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, dan Aksaka. Dan yang terbaru tuh ada Bima, Gajayana, dan Sembrani teman-teman. Ini di lintas ini memang kecepatannya tidak menyentuh kecepatan maksimal 120 km per jam, tapi untuk angkanya sendiri ini memang benar-benar gila teman-teman, bisa menyentuh sampai kecepatan 115 km per jam, hampir 120 km per jam. Dan itu merupakan kecepatan puncak dari kereta api di Indonesia saat ini yang dimiliki oleh kereta-kereta unggulan yang ada di Indonesia teman-teman. Ini bisa dibilang ya nggak salah sih kalau saya menyebutnya Argo Cirebon Excellence teman-teman. Jadi perjalanannya benar-benar excellent. Selain waktu tempuhnya yang cepat, pemberhentiannya juga ini hanya sekali berhenti di Jatibarang aja teman-teman. Tapi yang saya perhatikan untuk okupansinya sendiri, ini keretanya ya lumayan so-so lah ya, nggak begitu rame, nggak begitu sepi juga. Di eksekutif 1 sendiri bisa dibilang ini hampir setengah kapasitas yang mengisi teman-teman, dan ini lumayan ramai juga sih, lumayan ada lah penumpangnya, dan mungkin pasarnya tidak
mencangkup lebih luas lagi ketika Argo Cirebon yang lainnya dijalankan ya. Dia mencakup pasar di Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, dan ini mungkin khusus untuk pengelaju Jakarta Cirebon yang membutuhkan waktu perjalanan yang cukup cepat teman-teman. Jadi ya bisa dibilang ini Argo Cirebon untuk kelas yang high end lah ya, untuk perjalanan bisnismen yang memang membutuhkan waktu paling cepat teman-teman. Dan untuk harga tiketnya sendiri, walaupun ini perjalanannya sangat cepat dan pemberhentiannya hanya sekali, ini harga tiketnya murah banget teman-teman. Bisa saya katakan murah banget. Dari eksekutifnya sendiri itu harga tiketnya ada di kisaran 149.000 dan untuk ekonominya berada di kisaran 99.000 teman-teman. Ini harga yang cakep untuk perjalanan Argo Cirebon yang sesingkat ini dan secepat ini. Memang ini yang saya rasakan sih worth it banget sih, daripada kita membeli tarif khusus di kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Taksaka, dan kereta api lainnya yang memang kecepatannya juga dan waktu tempuhnya sama seperti kereta api Argo Cirebon ini. Itu harganya bisa di kisaran 195.000 teman-teman untuk harga tarif khususnya. Dan Argo Cirebon walaupun ini kelas eksekutif harganya 150.000 kembali 1.000. Harga yang sangat worth it menurut saya untuk perjalanan yang singkat dan untuk kalian yang butuh waktu cepat dari Jakarta ke Cirebon. Ini bisa jadi pilihan dan rekomendasi yang paling pas untuk kalian nih. Sejauh ini naik kereta api Argo Cirebon itu ketika lari kenceng memang kerasa banget guncangannya teman-teman. Gemlodaknya masih sama aja dan ini memang kayaknya ciri khas banget ya untuk kereta-kereta jenis New Image teman-teman. Jadi ketika keretanya melintas di persambungan rel itu benar-benar hentakannya kerasa banget dan ya masih cukup berguncang juga untuk keretanya. Dan ini kita sedang melintas langsung di stasiun Haurgelis teman-teman. Mana ya stasiunnya ya? Oh ini teman-teman. Nah, kelihatan ini adalah stasiun Haurgelis teman-teman dan kita bablas nggak berhenti teman-teman. Jadi nanti kita akan langsung berhenti di stasiun Jatibarang. Kita lihat-lihat dulu ya fasilitas yang ada di kereta api Argo Cirebon kelas eksekutif ini ada apa aja. Sebenarnya fasilitasnya hampir sama teman-teman seperti kereta-kereta eksekutif, terutama yang menggunakan armada New Image seperti kereta api Gajayana, Sembrani, Argo Muria, dan Argo Sindoro. Ini hampir sama seperti kereta-kereta tersebut teman-teman. Di kereta ini ada mini table, ini ada kapasitasnya sampai bisa 3 botol ya. Di sini masih ada 1 slot lagi kosong nih dan ini 2-nya udah terisi. Lalu di sini yang saya lihat footrestnya ini udah nggak footrest fitness lagi teman-teman. Jadi footrestnya sekarang untuk kereta eksekutif New Image sudah ditambahkan dengan setelan 2 tingkat ya teman-teman. Untuk menyetel tingkat ketinggiannya ada di pedal ini. Menurut saya ini cukup nyaman teman-teman, nggak kayak sebelumnya ya ketika kita lepaskan seperti ini footrestnya dia akan langsung menghentak ke kursi depannya dan itu benar-benar nggak enak banget. Dan apabila membuka kayak gini kita harus menekannya terus seperti ini dengan kaki kita sebelumnya ya. Dan sekarang sudah ada setelan yang menggunakan pedal ini, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menahan footrestnya terbuka dengan kaki kita lagi gitu teman-teman. Cakep banget ini. Dan di sini ada jaring-jaring untuk menaruh barang dan fasilitas kereta eksekutif juga ada ininya nih teman-teman, ada tombol recliningnya di sini, lalu ada meja lipatnya juga di dalam sini. Mana ya meja lipatnya? Oh ini. Nah ini dia ada meja lipat yang bisa kalian gunakan untuk
menaruh laptop untuk kerja atau makan teman-teman. Dan ini bobot maksimalnya 3 kilo ya untuk meja lipatnya. Dan juga ada handrest di tengah-tengah sini teman-teman. Nih, handrest di tengah-tengah sini untuk pemisah antara bangku yang sini dengan bangku yang kita duduki saat ini. Di atas sini ada rak bagasi tentunya, dan ini perlu diperhatikan buat teman-teman yang mungkin ada di nomor 1 dan nomor 13 kursinya. Itu ruang bagasinya agak sedikit sempit teman-teman. Sedikit memakan space untuk ruang bagasinya, dikorbankan untuk ruang kompresor AC-nya. Jadi ini patut diperhatikan ya. Dan untuk bagasi-bagasi tengah sih ruangnya masih cukup lega. Untuk koper ukuran sedang sampai besar mungkin masih bisa masuk ya. Kalau yang ukurannya paling besar mungkin ya ini nggak bisa masuk di atas, kalian harus naruh di bawah, mungkin di salah satu ujung kabinnya aja gitu. Dan di sini juga ada lampu baca. Kita cek lampu bacanya ya berfungsi, dan yang satunya oke berfungsi semua teman-teman. Dan ini ada tirai model tarik gulung, ini sudah posisi menarik ya. Dan untuk menariknya kalian tinggal tarik aja sih sebenarnya, tarik ke bawah, lalu nanti akan menahan posisi seperti ini teman-teman. Dan apabila untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan, nanti dia akan naik sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Untuk menariknya tinggal tarik aja terus lepas, udah kayak gitu aja, praktis teman-teman. Dan di sini ada gantungan kecil untuk menggantung tas kecil atau jaket. Lalu di sebelah sana juga ada toilet. Toiletnya terdapat di dua sisi ya, di ujung depan dan di ujung belakang juga ada teman-teman. Ada TV juga untuk hiburan. TV-nya di situ ada di dinding dan juga ada di tengah-tengah sini satu buah teman-teman. Ini sebenarnya yang sisinya ada dua sisi nih, TV kecilnya gitu. Dan sedang menyetel tayangan KAI ini sepertinya. Di ujung sana ada panel pitch teman-teman, dan panel pitch-nya ini benar-benar berfungsi jadi untuk memberitahu kita bahwa kereta ini sedang menghadap atau menuju ke stasiun petak mana selanjutnya. Jadi kita akan tahu posisi kereta kita ada di mana gitu. Ini benar-benar cakep banget sih, dan penunjuk waktunya juga berfungsi. Oh ya, dan selanjutnya ada CCTV untuk keamanan teman-teman. CCTV ini letaknya berada di setiap ujung kabin ya. Dan juga saya lihat ada hand sanitizer juga tuh di setiap ujung kabin ini kereta untuk kebersihan tangan kita. Oke, ini dia teman-teman fasilitas toilet yang berada di kelas eksekutif kereta api Argo Cirebon. Seperti kereta-kereta eksekutif New Image pada umumnya ya, hanya saja ini tidak ada hiasan berupa ornamen-ornamen kayu. Masih dinding biasa yang kayak gini dicat warna putih, dan fasilitasnya kita lihat cukup lengkap sih. Di sini klosetnya menggunakan model kloset duduk, dan untuk membilasnya ada tombolnya di sebelah sini nih teman-teman nih. Jadi untuk membilasnya tombolnya sebelah sini, dan ini ada shower bilasnya. Ada cerminnya juga, ini cerminnya menurut saya sih cukup besar ya untuk ukuran toilet di kereta jenis New Image teman-teman. Dan ini ada wastafel mininya juga nih. Airnya berfungsi tidak? Kerannya model putar ya. Oke, airnya ada, dan di sini ada dispenser sabunnya. Untuk tempat sampahnya sendiri berada di pojok sini nih teman-teman. Ada roll tisu juga di sini, ada handrail untuk pegangan, dan juga ada pengharum ruangan. Dan ada gantungan juga nih tentunya untuk menggantung celana dan pakaian yang lainnya gitu teman-teman. Ya, fasilitasnya cukup oke, mantap, dan interiornya sebenarnya biasa aja ya teman-teman ya, nggak kayak yang lain-lain yang udah dihias seperti ornamen-ornamen kayu gitu ya dindingnya. Tapi menurut saya sih ini fasilitasnya ya udah oke, mantap. Oke, pukul 10:33 kita tiba di stasiun Jatibarang, teman-teman. Jadi dari Gambir menuju Jatibarang hanya butuh waktu 2 jam aja, teman-teman, kira-kira 2 jam 3 menit. Mantep banget. Atau enggak ya paling cepet ya 2 jam pas lah ya. Dari Gambir ke Jatibarang langsung, teman-teman. Oke, makasih Pak. Selamat pagi dan selamat Selamat datang di stasiun Jatibarang.
Tiba di stasiun Jatibarang ini pada pukul 10:33 awal 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 10:38 teman-teman. Jadi berhentinya di sini ada sekitar 5 menit untuk naik turun penumpang ya. Kalau misalkan awal datangnya. Tapi kalau normal, kalau datangnya 10:36 itu nanti akan berhenti di stasiun Jatibarang hanya 2 menit aja teman-teman. Dan stasiun Jatibarang ini merupakan stasiun yang letaknya berada di Kabupaten Indramayu teman-teman. Jadi kalau kalian yang domisilinya ada di daerah Kabupaten Indramayu, apabila kalian ingin naik kereta api menuju Jakarta atau kota-kota lain di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu akses yang paling banyak keretanya ada di sini teman-teman, di stasiun Jatibarang. Karena setahu saya sih untuk stasiun Jatibarang ini merupakan salah satu stasiun yang paling besar di Kabupaten Indramayu selain stasiun Haur Gelis teman-teman. Dan tadi kita sudah lihat sendiri ya, untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon yang saya naiki ini itu bablas Bekasi dan juga bablas di Haur Gelis. Jadi untuk keberangkatan yang paling awal Argo Cirebonnya itu di Kabupaten Indramayu hanya berhenti di stasiun Jatibarang aja teman-teman. Jadi ya untuk jadwalnya kalau bisa ya diperhatikan lagi teman-teman. Barangkali kalian ada yang mau turun di stasiun Haur Gelis atau di manalah mungkin di Haur Gelis lah ya, itu bisa naik kereta api Argo Cirebon yang keberangkatan pukul 9:20 teman-teman, yang tujuan akhirnya ke Tegal. Oke, on time teman-teman, 10:38 kereta api Argo Cirebon meninggalkan stasiun Jatibarang. Dan setelah ini kita akan langsung menuju tujuan akhir dari kereta ini di stasiun Cirebon teman-teman. Ini sekali lagi saya katakan benar-benar perjalanan yang ekspres, benar-benar perjalanan yang cepat, dan benar-benar perjalanan yang bisa saya bilang ini adalah excellence-nya Argo Cirebon teman-teman. 2,5 jam saja dari Gambir menuju Cirebon. Dan untuk dari Jatibarang sendiri menuju ke Cirebon itu waktunya hanya ditempuh 30 menit saja menggunakan kereta teman-teman. Jadi sesaat lagi ya, ini nggak kerasa sih bakal nyampe di Cirebon bentar lagi. Oke teman-teman, kereta api Argo Cirebon sekarang sudah akan melintas langsung di stasiun Cangkring. Dan sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Cirebon teman-teman. Jadi saya akan tarik kesimpulan aja untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon ini. Dan saya harus katakan lagi, ini benar-benar perjalanan yang ekspres, perjalanan yang cepat, dan perjalanan yang keren banget dari kereta api Argo Cirebon teman-teman. Dengan waktu tempuh 2 jam 37 menit saja, ini membuat kereta api Argo Cirebon walaupun bukan termasuk yang unggulan, tapi kecepatannya sudah menyamai kereta-kereta unggulan yang ada di Indonesia teman-teman. Dan yang saya sadari lagi, ternyata ini perjalanan kereta api Argo Cirebon itu memang diapit oleh beberapa kereta unggulan yang berangkat dari Gambir teman-teman. Di depan ini ada kereta api Argo Bromo Anggrek, lalu di belakangnya ada kereta api Argo Dwi Pada dan kereta api Taksaka teman-teman, dan juga ada kereta api Sembrani tambahan yang juga lari dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi ini membuat kereta api Argo Cirebon rasanya kayak apa ya, kayak lari dipaksa ngebut ya oleh kereta-kereta yang unggulan yang berangkat memang di sekitar jamnya Argo Cirebon gitu. Tapi ini juga benar-benar perjalanan yang benar oke sih menurut saya, dan benar perjalanan yang mantap dari kereta api Argo Cirebon sekarang. Namun sayang sekali untuk perjalanan bulan Juni kereta api Argo Cirebon ini tidak ada yang menempuh waktu secepat ini teman-teman, sayang sekali. Dan memang bisa dipahami ini untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi ya, terutama di daerah Bekasi, daerah Indramayu seperti Haur Gelis dan Jatibarang teman-teman. Ya, sebuah perjalanan yang menyenangkan walaupun keretanya juga memang agak gemlodakan, tapi untuk ukuran perjalanan sejauh Jakarta Cirebon yang singkat ini menurut saya udah cukup nyaman teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya. Sesaat lagi keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Cirebon. Saya harus mempersiapkan diri dulu, memeriksa kembali barang-barang yang saya bawa, karena kalau ada yang ketinggalan nanti bakal repot banget teman-teman. Oke, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Cirebon dan kita akan masuk di jalur 5 stasiun Cirebon. Sekarang pukul 11:06. Awal 1 menit lah ya, atau bisa dibilang ini on time tibanya teman-teman. On time banget, 2 jam 36 menit atau 37 menit lah ya.
gitu. Dan untuk turunnya sendiri, peronnya di jalur 5 itu tersedia di sebelah kanan teman-teman. Nah, kalau kalian bawa barang-barangnya cukup banyak juga kalian bisa menggunakan jasa porter. Bayarnya minimal 20.000 lah untuk porter gitu. Ya, deal-dealan sama porternya aja sih, harganya tergantung barang-barang yang kalian bawa ya. Gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Cirebon 11 lewat 6 menit on time sih. Menit ke-6 atau menit ke-7 kira-kira masuk di stasiun Cirebon itu. Dan awal 1 menit bisa dibilang juga on time lah ya. Oke, periksa kembali barangnya, tidak ada yang ketinggalan, aman. Oke, ini kayaknya yang keluar juga lumayan ramai teman-teman, jadi kita tunggu agak slow dulu ya, agak longgar dulu untuk keluarnya. Oke, terima kasih Argo Cirebon, sungguh perjalanan yang luar biasa dari Argo Cirebon angkatan pertama dari Gambir ini. Perjalanannya benar-benar cepet banget, 2,5 jam saja. Udah mirip kayak Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, sama Taksaka yang merupakan kereta-kereta unggulan teman-teman. Alhamdulillah, kita tiba di stasiun Cirebon di jalur 5. Nah, untuk pintu keluar di stasiun Cirebon sendiri, kalian bisa menggunakan pintu keluar yang berada di sebelah utara sana, atau bisa kalian gunakan underpass ini ya. Underpass ini nanti keluarnya akan menuju ke pintu selatan, yang mana keluarnya itu lebih dekat dengan parkiran teman-teman. Ini saya kayaknya keluar lewat terowongan aja ya, lewat underpass. Ini udah lama banget sih aku nggak keluar lewat underpass ini ya. Biar adem juga, soalnya ini Cirebon panas banget, woi, parah. Oke teman-teman, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Argo Cirebon dari Gambir menuju Cirebon dengan waktu tempuh dari kereta api Argo Cirebon yang sangat cepat, hanya memakan waktu 2,5 jam aja teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi perjalanan buat teman-teman semua yang barangkali mau naik kereta api Argo Cirebon, karena untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon dengan waktu tempuh yang cepat ini hanya ada sampai akhir bulan Mei aja teman-teman. Untuk bulan Juni saya perhatikan itu tidak ada jadwalnya, jadi sayang sekali. Jadi buat kalian yang mau naik kereta api Argo Cirebon dengan waktu tempuh yang cepat, bisa kalian nikmati sampai akhir bulan Mei aja. So, terima kasih teman-teman yang sudah menemani perjalanan saya dan menonton video ini sampai saya tiba di stasiun Cirebon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Kejaksaan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao, dadah.